Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di cerita horor story ya. Di kesempatan kali ini kita akan menceritakan rumah kos misteri. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke? Sebenarnya aku tak mau menceritakan kisah ini. Bagiku menceritakan sama saja mengulang lagi setiap detail pengalamanku di rumah itu. Dan kau tahu, itu bukanlah pengalaman yang menyenangkan untuk diingat. Tapi baiklah, kali ini akan menceritakan, dan cukup sekali ini aku melakukan, dan kuharap ini untuk yang terakhir kali. Begini ceritanya. Sekitar 5 tahun yang lalu, ketika aku baru saja menjadi mahasiswa di kota Bandung, seperti kebanyakan mahasiswa rantau lainnya, aku mencari-cari tempat kos yang kira-kira dekat dengan kampus. Karena belum punya teman dan tak punya saudara di sini atau orang yang ku kenal, aku mencari tempat kos sendiri saja. Selesai menyelesaikan semua urusan pendaftaran di kampus tempat aku diterima, aku langsung keluar kampus untuk mencari tempat kos. Untung ada datang lebih awal, dan saat loket pendaftaran dibuka, aku menjadi antrian pertama. Akhirnya aku bisa menyelesaikan urusan pendaftaranku lebih awal. Kira-kira pukul 11 aku sudah keluar kampus. Setiba di luar gerbang, aku merasa sangat bingung. Aku benar-benar tidak tahu tentang kota Bandung ini, dan aku juga tak punya siapa-siapa yang ku kenal di sini. Malah dalam pikiranku, seandainya sampai malam nanti aku masih belum menemukan tempat kos, aku akan menginap di kampus saja. Tapi pikiran itu segera aku tepis. Aku menghembuskan nafas kuat-kuat dan bertekad dalam hati kalau aku pasti bisa menemukan tempat kos sebelum senja. Kemudian aku mulai bertanya-tanya pada mahasiswa-mahasiswa yang tampak senior dan sedang berkeliaran di kampus tentang di daerah mana saja yang terdapat banyak tempat kos. Aku juga bertanya pada penjual-penjual kaki lima yang bertebaran di sekitar gerbang kampus, dan untungnya mereka dengan ramah menunjukkannya. Setelah sekian informasi dan ngerasa cukup, aku mulai berjalan sambil menyandang tas ranselku yang sangat padat dan berat. Aku menyisiri trotoar di sepanjang jalan menuju ke daerah yang ditunjukkan oleh orang-orang yang kutanya tadi. Aku mulai dari rumah pertama, dan seperti ya tak terlalu kuharapkan, pemilik kosnya bilang penuh. Aku melanjutkan ke rumah berikutnya, dan sayangnya selalu saja kudapatkan penuh. Aku mulai digerogoti rasa pesimis bahwa untuk rumah berikutnya pasti akan kudapatkan hal yang sama. Aku mulai kehilangan harapan mendapatkan tempat kos sebelum senja. Tapi saat itu hari sudah menunjukkan pukul 1:30 siang dan perutku mulai keroncongan. Aku memutuskan beristirahat sejenak di sebuah warung kecil yang menjual nasi dengan lauk dan sambal rumahnya seadanya. Ibu pemilik warung itu gemuk dan wajahnya sangat ramah. Ketika aku masuki warungnya, dia menyambutku dengan hangat sambil mempersilahkanku duduk layaknya anaknya sendiri. Aku merasa canggung sekaligus senang diperlakukan begitu. Tapi ibu itu tampak sudah biasa dengan mahasiswa-mahasiswa seperti aku yang kelelahan, lapar, dan jauh dari keluarga. Dia mengambilkanku sepiring nasi lengkap dengan lauk dan sayurnya. Melihat gunungan nasi komplit di piring itu, aku agak cemas akan membayar banyak. Tapi aku benar-benar sangat lapar dan lelah. Perasaanku tercabik antara lapar dan kondisi saku. Setelah pendaftaran tadi, semua uang yang dititipkan ke orang tuaku nyaris habis. Yang tersisa hanya untuk biaya kos dan beberapa kali makan. Dan orang tuaku baru bisa mengirimkan uang seminggu lagi. Tapi ibu seakan tahu kekhawatiranku, dan dia langsung bilang sambil tersenyum bijak, "Tak apa-apa nak, sekali ini gratis." Mendengar senyuman itu pun langsung cerah. Sambil makan, ibu pemilik warung itu menghujaniku dengan pertanyaan-pertanyaannya, mulai dari daerah asalku, alasanku kuliah di sini, sampai cerita tentang pengalaman ibu itu pernah merantau di daerah asalku
selama beberapa tahun dan akhirnya kembali ke sini. Karena sangat lapar dan menghabiskan makananku dengan lahap, aku tak terlalu mendengarkan ibu itu bercerita. Tapi tampaknya ibu itu hanya senang bercerita meski tak seorang pun antusias mendengarnya. Setelah selesai makan, sesaat sebelum aku pamit dan mengucapkan terima kasih, aku menyempatkan diri bertanya pada ibu itu tentang tempat kos yang masih tersedia di sekitar sini. Sekilas aku menangkap ada keraguan di wajahnya. Tapi kemudian ibu itu berkata, kalau di sini selalu penuh, tapi mungkin yang di sebelah sana. Ibu itu menunjukkan sebuah jalan lagi sekitar 100 meter dari seberang warungnya. Masih banyak yang kosong, soalnya sebagian mahasiswa lebih suka di kos di daerah sini. Aku heran, memang kenapa bu? Apa di sebelah sana lebih mahal? Oh, tidak juga, jawab ibu itu nyaris memotong pertanyaanku. Malah banyak yang murah, hanya saja mungkin. Ibu itu tak meneruskan perkataan lagi dan wajahnya berubah kaku. Ibu sarankan kalau bisa kamu cari kos jangan di sana. Dalam benakku aku sudah terlanjur menggarisbawahi kata-kata malah banyak yang murah, hingga aku jadi tak begitu mempedulikan perubahan aneh sikap ibu tentang daerah yang ditunjukkan itu. Dan segera saja aku meluncur ke sana. Aku sampai di gerbang masuk jalan itu. Kuat dugaanku daerah ini pasti sebuah komplek perumahan tua, terbukti dari gaya bangunannya. Selain itu, tanaman yang tumbuh di seberang tempat jelas menandakan aku juga mendapati di kiri kanan jalan pohon-pohon tumbuh subur dan besar-besar. Tentu saja butuh waktu puluhan tahun untuk membiarkan pohon tumbuh sebesar itu. Kemudian aku mendongak ke langit dan kulihat silau cahaya matahari mengintip dari rimbunan dedaunan. Kurasakan juga angin sepoi tertiup menyegarkan. Tempat yang ideal pikirku. Kulihat jam tangan, hari sudah pukul 2:30. Oh, aku harus segera menemukan tempat kos nih. Aku mulai dari rumah pertama, tapi aku tak berharap banyak dari rumah ini. Jika pada pencarianku sebelumnya yang kudapatkan selalu saja penuh, di tempat ini malah sebaliknya. Aku justru tak menemukan seorang pun untuk ditanya. Aku melewatkan rumah pertama setelah setengah jam tak mendapatkan apa-apa. Kemudian kulanjutkan ke rumah kedua dan hasilnya pun sama. Begitu juga dengan rumah ketiga dan seterusnya, hingga sampailah aku ke ujung jalan yang ternyata buntu. Hari sudah menunjukkan pukul 5 sore dan sejauh ini aku masih belum menemukan tempat kos tinggal yang rumah terakhir bernomor 66 yang terletak paling ujung. Bangunannya bergaya Belanda, dinding-dinding yang dulunya dicat putih kini berwarna coklat kusam. Bahkan di beberapa tempat sudah berwarna hitam oleh lumut berusia puluhan tahun. Rumah itu seolah tersandar ke dinding tinggi berwarna hitam yang mengakhiri jalan ini. Seperti rumah-rumah sebelumnya, rumah itu juga tampak kosong yang sudah lama ditinggalkan. Rumput dan tumbuhan sungguh liar sudah tumbuh sembarangan di halaman. Aku mulai dihantam kekecewaan. Sepertinya untuk mendapatkan tempat kos hari ini sudah tak ada harapan lagi. Aku memutuskan untuk kembali saja ke kampus dan melanjutkan pencarian besok. Tapi ketika aku terbalik, tiba-tiba seorang ibu-ibu keluar dari rumah itu. Sambutannya sudah semuanya putih dan dia memakai kacamata bulat tebal berantai. Tangannya yang kisut memegang gagang pintu dengan gemetar. Mau cari tempat kos? Tanyanya padaku dengan suara serak tuanya yang bergetar. Aku membalasnya dengan anggukan cepat antusias. Masuklah. Sebenarnya ketika pertama kali masuk dan kakiku menginjak halaman yang terlantar, aku merasa yang aneh. Perasaan sedih, terasing, suram tanpa harapan seperti kecemamuk menguar dari setiap sudut rumah. Tapi karena saat itu harapan untuk memperoleh tempat kos lebih besar dari apapun, aku mengabaikan perasaan itu. Akan membuatku takut sendiri. Ibu itu menandukku ke dalam. Ruangan tamunya kosong melompong, tak ada satupun perabot mewah terpajang. Hanya lantai ubin antik berwarna suram. Dinding-dindingnya juga sudah kusam dan agak bau, seperti bau lumut, tapi juga bukan.
Sambil berjalan, kulihat langit-langit rumah tinggi, namun sedikit bercak-bercak kecoklatan. Di tengah-tengah tergantung sebuah lampu watt rendah dibaluti sawang laba-laba yang tampaknya sudah dibiarkan begitu saja selama bertahun-tahun tanpa perhatikan. Aku jadi kikuk karena ibu-ibu itu diam saja selama menanduku melewati lorong-lorong rumahnya menuju kamar kosong yang terletak paling ujung. Bunyi sandalnya yang bergesek dengan lantai ubin yang dingin dan berwarna gelap agak membuatku merinding. Sepanjang lorong itu berjejer pintu-pintu kamar yang tertutup rapat. Ku pastikan ada sekitar selusin kamar di kiri kanannya. Aku simpulkan rumah itu sudah lama dijadikan tempat kos dan yakin sekali penghuninya pasti banyak sekali. Tapi sayangnya tak satu pun dari pintu-pintu itu terbuka. Jendela di sampingnya juga gelap tertutup tirai gorden yang agak berdebu. "Apa semuanya kamar ini sudah penuh, Bu?" tanyaku. Lama baru ibu itu menjawab, "Tinggal satu yang kosong." "Itu berarti banyak orang di sini. Aku punya banyak teman kos. Rumah ini pasti akan ramai sekali. Tapi anehnya, tak satu pun kamar yang menunjukkan ada orang di dalamnya. Apa semua orang sedang pergi keluar?" "Ini kamarnya," kata ibu itu dingin. Dia memasukkan kunci, lalu pintu kamar itu terbuka perlahan. Pintu itu berderit panjang, jelas sudah lama sekali tidak pernah dibuka. Ada saklar di samping pintu sebelah dalam. Aku lalu menekannya dan kulihat lampu yang tergantung setengah meter dari langit-langit. Awalnya lampu itu enggan hidup, berkedip-kedip seperti mau putus. Tapi untungnya kemudian bisa menyala meski agak terkesan temaram. Tapi itu bukan masalah karena aku masih bisa menyelidiki bagaimana sebenarnya kondisi kamar itu. Ada satu lemari kayu bersandar di salah satu sudut kamar dan sebuah tempat tidur di sampingnya. Beberapa bantal yang belum tersarung juga ada di atasnya, menumpuk membentuk gunungan bantal. Aku sama sekali tidak berharap bantal itu akan jadi milikku, karena kelihatannya sudah tak lama terpakai dan selimutnya debu tebal. Namun yang paling penting bagiku adalah tempat colokan listrik. Setelah ku pastikan ada, ternyata tergeletak di samping jendela. Aku keluar mengambil ibu itu. Saatnya bernegosiasi soal harga sewa kamar. "Kamar mandinya ada di ujung sana, lalu belok kiri," ujar ibu itu sambil menunjukkan ke samping. "Ada satu hanya untuk tempat mencuci baju dan mandi." Aku mengangguk-angguk sepakat. Kurasa kamar ini cocok, cukup luas dan hawanya dingin. Lagi pula sudah lama aku tidak punya kamar sendiri. Dalam pikiranku sudah terbayang beragam rencana pengaturan untuk kamar baruku ini. Sudah kutempatkan di mana kira-kira posisi terbaik untuk televisi, komputer, penanak nasi, dan lain sebagainya. "Oh iya, dengan air dan listrik sebulan berapa, Bu?" tanyaku. 100.000, jawabnya singkat. Apa aku tak salah dengar? Hari ini masih ada tempat kos dengan harga sewa serendah itu. Oh, mungkin aku salah dengar. Mungkin juga ibu itu salah ucap. Aku tetap tidak percaya. "Berapa?" tanyaku memastikan lagi. Tapi ibu itu tetap menjawab sama, dengan tetap tak berubah ketika aku menanyakan untuk ketiga kalinya. Dalam hati, apa hari ini keberuntunganku? Atau ibu itu yang salah menawarkan harga? Sudahlah, aku akan ambil kamar ini, mumpung murah. Setelah sepakat dalam menerima sejumlah uang dariku, ibu itu menyerahkan kunci kamarnya. Bunyi gesekan sandalnya dengan lantai terdengar menjauh saat aku masuk kembali ke kamar dan yakin sekali ibu itu sudah kembali ke ruang depan atau mungkin ke kamarnya dekat ruang tamu. Karena barang-barangku tak banyak, hanya satu tas runner saja, aku tidak perlu lama menata kamar. Aku cukup membersihkan dulu, lalu memberi barang-barang yang kira-kira sangat kuperlukan saat ini. Meski suka berkedip-kedip setiap kali dihidup-hidupkan, sebenarnya lampu kamarku masih baik-baik saja. Tapi aku tak suka temaramnya. Cahayanya membuat kamarku suram. Aku juga segan minta lampu pengganti. Bayar cuma 100.000, aku malah minta lebih. Lebih baik ku beli saja nanti. Seharian berjalan membuatku kaki luar biasa pegal.
ditambah membersihkan kamar, mengepel lantainya, dan mengelap bagian-bagian yang berdebu. Lalu menggeser-geser letak lemari kayu dan tempat tidur sempurna sudah meremukkan tubuhku. Kebetulan ibuku menitipkan alas kasur dan beberapa sarung bantal di ranselku. Jadi aku tak perlu memintanya lagi ke ibu tua itu. Setelah semuanya cukup bersih, paling tidak tempat tidurku sudah cukup nyaman untuk kutiduri. Aku memutuskan berbaring sejenak sekali menunggu maghrib tiba. Rasanya tak sampai beberapa menit aku sudah tertidur pulas. Tapi segera saja terasa ada sesuatu yang membuatku tak nyaman. Gerah memenuhi kamarku, bertambah terus-menerus aneh. Padahal sebelumnya sangat dingin. Aku ingin bangun, tapi karena sangat letih, aku benar-benar tak berdaya walau sekedar membalik tubuhku. Lebih anehnya, aku ingin membuka mata, tapi tak berhasil. Pikiranku saat itu antara sadar dan tidak. Lalu tiba-tiba saja aku merasa takut, sangat takut. Aku merinding dan gemetar ketakutan. Aku meringkuk menarik selimut hingga menutupi kepala. Aku juga merasakan keringat dinginku merembes pelan dari sekujur tubuh. Yang membuatku lebih takut lagi, aku mendengar suara serak, mirip bisikan erangan memanggil-manggil namaku. Suara siapa itu? Aku ingin bangun, tapi tubuhku seperti lumpuh. Bahkan untuk sekedar membuka mata, aku benar-benar tak sanggup. Namun samar-samar dari celah mataku, aku seperti melihat sosok putih berdiri mengambang di ujung kakiku. Tinggi jangkung dan berambut panjang. Kepalanya nyaris menyentuh langit-langit kamar dan dia seolah menunduk kepadaku. Aku ketakutan dan ingin segera bangkit, tapi sungguh aku tidak berdaya. Aku juga ingin berteriak sekencang-kencangnya, tapi suaraku hilang. Tubuhku membeku dan gemetar basah oleh keringat. Setelah beberapa saat berjuang untuk membuka mata dan rasanya berjam-jam, akhirnya aku terbangun juga. Aku langsung bangkit dan memberanikan diri menatap ke tempat di mana sosok putih tadi berdiri. Aku tidak mendapatkan apa-apa. Di sana cuma ada dinding kusam yang lembab. Sebagaimana semula, aku juga mengamati langit kamar. Barangkali saja sesuatu itu telah pindah dan bergelantung di suatu tempat di atasku. Tapi tidak. Tidak ada tanda-tanda telah terjadi sesuatu. Aku melihat gorden jendela bergoyang, atau mungkin daun pintu yang terbuka perlahan mengeluarkan bunyi derit panjang mengerikan. Tidak ada apa-apa. Mungkin itu mimpiku saja. Toh aku juga sering mimpi horor seperti itu. Mungkin juga akibat kelelahan dan dalam tahap penyesuaian diri tempat baru. Tapi suara bisikan itu, suara itu seperti nyata. Aku tak yakin itu sekedar mimpi. Dan anehnya, aku merasa suara itu seperti berasal dari dinding-dinding di kamarku. Aku melirik di jam meja belajar di samping tempat tidurku. Jam sudah menunjukkan pukul 6:30. Senja telah pas lewat. Aku pun memutuskan mandi. Aku keluar kamar dengan membawa handuk dan perlengkapan mandi. Ketika aku menoleh ke ujung lorong, aku melihat sekelebat bayangan putih menghilang di tikungan kamar mandi. Aku hanya sempat melihat ujung kain putihnya saja. Sesaat darahku berdesir. Apa itu? Mungkin itu teman kosku yang mau mandi juga. Aku meneruskan langkahku, menyusuri lorong panjang menuju kamar mandi, sambil berharap dalam hati paling tidak ada salah satu kamar yang terang, menandakan ada penghuninya. Tapi perasaanku ciut ketika aku telah sampai ke ujung lorong dan tinggal berbelok ke kamar mandi. Tak ada satupun kamar yang hidup lampunya. Semuanya mati. Satu-satunya penerang di lorong itu hanyalah lampu kuning watt rendah yang tergantung di tempat tengah-tengah. Alih-alih membuatku terang, efek temaram yang dihasilkan malah mendukung suasana horor menegakkan bulu kuduk. Lalu sosok yang ke kamar mandi tadi. Aku memberanikan diri berbelok ke kamar mandi. Di depanku terdapat dua kamar, yang satu terbuka dan satu lagi tertutup. Dari celah di bawahnya, aku tahu lampu di kamar mandi itu tidak menyala. Tapi anehnya, aku mendengar suara siraman percikan air begitu gaduh. Kurasa seorang di dalam itu
sedang bermandi habis-habisan. Dalam hati aku berujar lega, untung ada orang. Kukira aku sendirian saja di kos ini. Senang dengan perasaan itu, aku langsung masuk ke kamar mandi di sebelah setelah menekan saklar lampu di samping pintu. Ya, lagi-lagi lampu kuning. Aku tak suka lampu kuning, suram. Sabun putihku jadi berwarna kuning kusam. Aku sudah sampai pada setengah dari acara mandiku ketika aku sadari siraman-siraman air di sebelah kamar mandiku sudah tak terdengar lagi. Aku berpikiran mungkin dia sudah selesai, tapi aku yakin berpikir kalau begitu aku tak mendengar suara pintu dibuka. Seharusnya aku dengar, karena aku tahu pintu kamar mandi itu cukup tua dan pasti berbunyi saat dibuka. Saat kukira dia benar-benar sudah keluar dari kamar mandi, setelah tiba-tiba aku dikagetkan bunyi sesuatu yang besar dan berat jauh berdemam diiringi bunyi benturan ke benda keras. Pikiran burukku langsung menyergap. Siapapun itu yang di sebelah, sepertinya aku baru saja terjatuh dan mungkin kepalanya terbentur di sudut bak, lalu pingsan. Oh, aku berharap itu tidak terjadi. Tergesa-gesa aku membersihkan dan membilas tubuhku. Setelah semuanya beres, aku keluar dan langsung mengendor pintu kamar mandi sebelah. "Kamu tidak apa-apa?" tanyaku cemas. Aku terus menggedor pintu. Setelah beberapa kali bertanya dan tetap tidak ada jawaban, aku benar-benar dilanda panik. Kurasa siapapun di dalam tampaknya benar-benar tak sadarkan diri. Mungkin kepalanya bocor atau tulang-tulangnya patah dan darah membasahi lantai kamar mandi. Dalam pikiranku langsung terbayang genangan merah kental. Oh, tidak. Ketika aku putuskan untuk menendang pintu, lagi-lagi aku dengar suara percikan air. Aku mengurungkan niatku. "Hei, kamu benar tak apa-apa?" Aku masih menunggu, tapi tetap tak ada jawaban. Suara percikan air itu malah terdengar sangat biasa, seolah sebelumnya tak terjadi apa-apa. Aku mulai kesal. Ini keterlaluan, kupikir. Aku sudah setengah mati mengkhawatirkannya, dia malah terus saja menggayung air. "Jawab sedikit dong," kutukku. "Kalau terjadi apa-apa, bagaimana coba?" Masih tidak ada jawaban, tapi suara percikan air itu kini sudah mulai berkurang dan beberapa menit kemudian berhenti total. Tak ada lagi suara, hening menyelubungi udara di sekitarku. Kurasa dia sudah selesai mau keluar. Aku menunggu hampir seperempat jam dan mulai merasa bosan, tapi dia malah tak kunjung keluar. Pintu kamar mandi itu tak bergeming sedikit pun. Aku mulai curiga, jangan-jangan dia mulai terjatuh dan pingsan lagi. Kurasa sekarang bukan waktunya main-main lagi. Aku benar-benar kesal bercampur cemas. Aku bangkit dari sandaranku dan menuju kamar mandi itu. Namun, baru saja berjalan beberapa langkah, aku mendadak berhenti. Kulihat pintu itu terbuka sendiri, seolah seorang baru saja berhasil membuka kuncinya. Aku menahan nafas menunggu seorang menguaknya, tapi pintu itu hanya bergoyang sedikit, memperlihatkan celah gelap di dalamnya. Aku memberanikan diri maju beberapa langkah lagi, berusaha mengintip dari balik celah. Aku memincingkan mata, berusaha melihat fokus apa memang ada seseorang di dalamnya. Sebenarnya aku sudah merasa takut. Jantungku berdebar sangat kencang dan kurasakan kedua telapak tanganku dingin dan gemetaran. Tapi aku tetap memberanikan diri membuka pintu itu lebih lebar lagi. Aku membuka pintu itu lebar-lebar, seolah pintu itu terbuat dari besi panas. Karena gelap, aku melongok ke dalam. Samar-samar ku amati setiap sudut kamar mandi itu, dan malangnya aku tak menemukan siapapun. Oh, ini sungguh menyebalkan. Apa kos ini berhantu? Aku setengah berlari kembali ke kamarku di ujung lorong. Aku tak bisa meredam ketakutanku. Bulu kuduku semua berdiri. Suasana dingin mendadak mencekam. Sepanjang lorong itu aku sempat memperhatikan satu persatu kamar yang berderet di kanan kiri lorong. Sungguh, aku berharap tak sendirian saat ini. Aku ingin paling tidak ada seseorang berada di kamarnya, siapapun. Tapi semua orang seperti pulang kampung saja. Semua kamar itu tertutup rapat dan lampunya mati. Tidak ada tanda-tanda orang di dalamnya.
Aku sangat ketakutan hingga butuh seperempat jam untuk membuka pintu kamarku sendiri. Kunci di tanganku licin oleh keringat dan sudah 7 kali jatuh. Parahnya, sekarang lampu kuning suram sialan di tengah lorong itu yang mendadak mati, dan satu-satunya sumber penerangan hanya dari kamarku. Pintu kamarku terbuka dan aku tergesa masuk. Setelah merasa agak tenang, aku mengunci pintu kamarku 2 kali, memutuskan mendekam saja di kamar besok pagi. Aku juga berencana akan pindah besok. Tempat kos ini benar-benar tak nyaman. Aku telah salah memilih tempat ini. Ketika aku menggantungkan handukku ke paku yang tertancap di dinding, sudut mataku menatap sesuatu. Dan anehnya, sebelum aku benar-benar melihat, pikiranku langsung membawaku pada sosok putih horor dalam mimpiku tadi sore. Sekarang ketakutan dan kepanikan benar-benar menguasai. Aku lemas, aku tak punya keberanian menoleh dan memastikan apakah memang sosok yang sedang menatapku itu dari seberang kamar. Kedua lututku lunglai, kakiku mati rasa, dan parahnya aku kembali mendengar suara bisikan persis seperti yang kudengar dalam mimpiku itu, dan kini sedang memanggil-manggil namaku dengan jahat. Suara itu begitu dingin dan penuh dendam. Aku tak sanggup mendengarnya lebih lama lagi. Ini akan membuatku gila ketakutan. Aku langsung memutar kunci lagi dan menghempaskan tak peduli pintu kamar di belakangku. Sudut mataku menangkap sekilas sosok putih itu benar-benar berdiri mengambang di sudut kamarku, dan kini seakan melayang pelan menuju ke arahku. Aku tak sanggup membayangkan sosok itu akan melakukan apa padaku. Saat jarak kami hanya beberapa senti, ini sangat mengerikan. Awalnya aku ragu menempuh lorong gelap di depanku, seolah aku akan menempuh jalanan kelam di tengah hutan. Tapi aku tak punya pilihan lain, tetap di dalam kamar saja bunuh diri. Meskipun ujung lorong dekat dengan kamar mandi, tapi di sana ada pintu keluar. Aku ingin keluar di tempat ini secepatnya. Aku berlari seperti orang kesurupan, berteriak kencang tanpa sandal. Dalam beberapa detik aku sampai juga di pintu di ujung lorong. Aku berani melirik dan ke kamar mandi yang gelap. Pikiranku sudah tak bersahabat. Bayang-bayangan horor lainnya seperti sesuatu yang lebih mengerikan lagi sedang menunggu dari kamar mandi. Mulai bermunculan di benakku, ketakutan menjadi-jadi. Setelah berhasil keluar, aku berharap ibu kosku mendengar teriakan histerisku tadi. Tapi tidak, dia tidak muncul dari kamarnya. Kurasa dia tidak pulas. Sudahlah. Yang penting aku keluar dari tempat ini. Untung pintu depan tak dikunci. Sepertinya memang sudah tak terkunci. Untuk waktu yang sangat lama, aku akhirnya sampai di halaman. Aku menyempatkan diri berbalik dan memandang ke seluruh bagian rumah tempat kosku itu. Kali ini aku benar-benar terkejut dan setengah tak percaya. Rumah tempat kos itu sama sekali gelap. Tak ada lampu satupun. Tetapi meski malam hari, aku masih bisa melihat jelas. Ternyata rumah itu tinggal puing-puingnya saja. Beberapa bagian atap sudah banyak yang bolong. Tumbuhan rambat liar tumbuh subur menutupi sebagian besar dinding yang berlumut. Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi padaku? Sore tadi aku masih menemukan tempat ini seperti rumah biasa, ada penghuninya, tapi tak ada bekas ditelantarkan sedikit pun. Tapi sekarang pandanganku seolah baru saja disigapkan dan kesaktian kenyataan sungguh jauh berbeda. Rumah ini benar-benar tinggal puing dan hancur, dibiarkan terlantar bertahun-tahun hingga semak sudah tumbuh setinggi dada. Lalu siapa ibu kos itu? Aku tak mau repot-repot memikirkannya. Aku sudah sangat takut sekarang, dan kuat dugaanku ibu kos itu juga bukan manusia. Siapa yang menjelma sosok yang pernah hidup di masa lalu? Aku berlari keluar rumah dan terus berlari sampai aku benar-benar keluar dari komplek perumahan itu. Dan lebih anehnya, aku tak mau memikirkan ini lagi. Semua rumah di komplek itu seperti tidak ada pemiliknya, gelap, suram, dan terkesan angker. Aku terengah-engah ketika sampai di gerbang pintu masuk komplek perumahan itu. Saat berikutnya, aku menyeberang jalan dan di sana aku lihat ibu pemilik warung tempat aku makan siang tadi masih buka. Aku berjalan ke sana dan masuk ke dalam warungnya. Barulah
aku merasa agak tenang dan menceritakan semua kejadian yang kualami ke pemilik warung itu. Setelah semuanya kuceritakan, ibu pemilik warung itu kemudian menceritakan semua. Begini kisahnya. 20 tahun silam, sebuah rumah paling ujung bernomor 66 mengalami kejadian tragis. Awalnya seorang mahasiswi mati bunuh diri di kamar mandi dengan cara gantung diri. Semua teman kosnya berpendapat dia berhalusinasi dan tertekan karena dihantui penampakan hantu wanita di kamarnya. Ada dugaan hantu wanita itu adalah anak ibu kos yang mati dikurung di kamarnya karena gila. Tapi beberapa tahun setelahnya rumah itu terbakar dan menewaskan ibu kos itu sendiri, termasuk beberapa anak kos yang terperangkap di kamarnya. Menurut polisi, kebakaran itu jelas disengaja. Mendengar rangkaian cerita tragis mengerikan itu, aku semakin gemetar ketakutan. Aku tak sanggup membayangkan bagaimana kalau diriku tinggal di sana lebih lama lagi. Barangkali aku akan menjadi salah satu penghuni abadi yang bergentayangan. Oke ya, itu tadi cerita dari rumah kos misteri ya. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.